Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Sultan Marsoid. Kali ini saya akan menunjukkan tentang pedagang part 2. Oke, silakan. Yang kedua ini yaitu perusahaan dan pengusaha. Nah, salah satu hal terpenting dalam sejarah kitab undang-undang hukum dagang di Indonesia adalah adanya perubahan dalam substansinya. Ya, perubahan dimaksud itu ada pada titel pertama buku 1. Ya, kalau dulu dalam bahasa Indonesia disebut tentang pedagang-pedagang dan perbuatan perniagaan. Nah, sekarang istilah pedagang diubah dengan pengusaha. Nah, pengertian perusahaan itu lebih luas daripada pengertian perdagangan, ya, atau pengusaha dengan pedagang. Nah, pengertian perusahaan itu lebih luas karena perusahaan itu sudah menunjukkan adanya lembaga atau badan yang terorganisir. Ya. Nah, di lain pihak kalau kita lihat istilah pedagang itu semata-mata menunjukkan perbuatan seorang yang pekerjaannya berdagang. Nah, pengertian perusahaan di dalam undang-undang itu dijumpai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Ya, saya sebut dengan UWDP. Nah, pada pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan tersebut dikatakan bahwa perusahaan ialah setiap bentuk usaha. Itu kita tahu ya, setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha. Sudah ada dua ya. Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan ya, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, itu dia, memperoleh keuntungan dan atau laba. Nah, jadi di dalam definisi ini kita lihat ada 3 komponen yang sangat penting, yaitu bentuk usaha, jenis usaha, dan tujuannya adalah memperoleh keuntungan dan atau laba. Nah, itu perusahaan. Nah, kemudian ada juga pengertian-pengertian lain yang diberikan oleh beberapa ahli ya. Saya kutip misalnya menurut Minister van Justice ya, atau Menteri Kehakiman Belanda. Nah, menurut Kementerian Kehakiman Belanda yang masih ada di dalam berbagai literatur, dikatakan begini. Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukannya tertentu mendapat laba bagi dirinya. Nah, kemudian menurut pandangan Molengraf, ya, Molengraf, dia mengatakan bahwa perusahaan adalah pengertian dalam bidang ekonomi. Itu dia, ya. Bahwa perusahaan itu adalah pengertian dalam bidang ekonomi. Kemudian menurut Polak dia mengatakan bahwa suatu perusahaan ada
bila sebelumnya memperhitungkan terlebih dahulu mengenai rugi dan labanya serta mencatatnya ke dalam suatu pembukuan. Nah, jadi ternyata mengapa perubahan istilah dari pedagang menjadi pengusaha, perbuatan perdagangan menjadi perbuatan perusahaan, perdagangan menjadi perusahaan tidak didefinisikan di dalam KUHD waktu perubahan dulu, ya ternyata adalah bahwa beberapa penulis hukum dagang itu mengakui bahwa pengertian perusahaan, pengertian pengusaha adalah pengertian dalam bidang ekonomi, bukan istilah hukum. Nah, jadi dengan mengetahui letak perusahaan dalam perspektif hukum, maka dapat dipastikan bahwa orang hukum ya bukanlah bertujuan mempelajari perusahaan dari aspek ekonominya. Ya. Jadi kalau menurut SR Hadikusuma, letak hukum perusahaan dalam konstelasi hukum adalah pada hukum perikatan. Jadi pendapat ini jelas menunjukkan bahwa hukum dagang merupakan bagian khusus dari hukum perdata. Nah, kemudian kita lihat unsur-unsur perusahaan kalau kita lihat dalam perspektif hukum. Nah, sebelumnya sudah saya katakan bahwa perusahaan adalah, atau diksi perusahaan, kata perusahaan adalah terminologi dan dalam konsep ilmu ekonomi. Nah, jadi memahami perusahaan dari perspektif hukum tentu harus pula memahami lebih dulu dari perspektif ekonominya, walaupun bukan keseluruhannya, ya. Nah, jadi berdasarkan rumusan yang dibuat oleh beberapa ahli, saya katakanlah misalnya Molengraf, ya, atau juga oleh Pollack, juga oleh pembuat undang-undang, maka dapat diidentifikasikan unsur-unsur perusahaan, ya, unsur-unsur perusahaan. Nah, adapun unsur-unsur perusahaan di sini adalah telaah hukum terhadap perusahaan itu. Nah, yang pertama, apa unsur perusahaan dari aspek hukumnya? Nah, yang pertama, nomor satu, bahwa unsur perusahaan itu adalah adanya badan hukum. Itu satu, badan hukum atau badan usaha. Nah, suatu perusahaan selalu diwujudkan dan dikelola dalam bentuk suatu kelembagaan. Ya. Nah, badan usaha itu menunjukkan legalitas perusahaan tersebut. Ya, badan usaha. Itu badan usaha tadi sebagai unsur pertama. Ya. Jadi badan usaha itu adalah menunjukkan wujud, ya, pengelolaan dari suatu perusahaan. Nah, sebagai dasar legalitas, ya, artinya badan usaha itu adalah menunjukkan legalitas, maka sebagai dasar legalitas, maka badan usaha itu wajib didirikan berdasarkan suatu akta. Ya. Jadi dengan adanya akta sebagai dasar pendirian badan usaha, maka lahirlah pondasi perusahaan itu secara juridis. Nah, di dalam akta akan disebut apa bentuk badan usahanya. Apakah perusahaan perorangan, apakah dalam bentuk firma, dalam bentuk CV, dalam bentuk perseroan, yayasan dan lain. Itulah contohnya, ya. Jadi akta itu akan menunjukkan apa badan usaha dari perusahaan yang didirikan. Nah, yang kedua, unsur yang kedua adalah kegiatannya dalam bidang ekonomi.
Nah, perusahaan itu harus dikelola kegiatannya adalah dalam bidang ekonomi. Ya. Nah, bidang kegiatan perusahaan dalam bentuk ekonomi ya, atau bisnis, jadi tidak boleh dalam bentuk lain. Tadi pun definisinya adalah setiap jenis usaha. Ya. Nah, unsur ini perlu dipertegas sebab ada kalanya lembaga, ya, ada kalanya juga lembaga kegiatannya bukan bidang ekonomi. Misalnya yayasan. Yayasan itu bukan dalam bidang ekonomi, tetapi itu adalah dalam kegiatan-kegiatan sosial atau kemanusiaan. Ya. Nah, kegiatan dalam bidang ekonomi juga menunjukkan bahwa suatu perusahaan bergerak dalam transaksi yang timbul dari perjanjian serta bertujuan mencari untung atau laba. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa kegiatan dalam bidang ekonomi dimaksud tidak boleh dilakukan dengan cara melawan hukum. Tidak boleh dilakukan dengan cara melawan ketertiban umum. Tidak boleh dilakukan dengan melanggar kesusilaan dan kepatutan. Ya. Nah, unsur yang ketiga. Suatu perusahaan dan kegiatannya harus dilakukan dengan terus-menerus atau continue. Jadi perusahaan itu tidak boleh dilakukan dengan cara sambilan. Ya, sambilan. Nah, berjalannya kegiatan perusahaan secara terus-menerus itu menunjukkan keberadaannya kepada masyarakat sebagai pihak ketiga, ya, masyarakat sebagai pihak ketiga yang memiliki kaitan dengan kegiatannya, ya. Jadi terus-menerus ini harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, mengapa harus terus-menerus? Karena keberadaan perusahaan itu sebenarnya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat, ya, bukan melayani kepentingan diri sendiri. Jadi ini perlu kita pahami, ya. Tetapi dalam praktek ada penyelewengan. Kita lihat ada perusahaan yang hanya didirikan secara fiktif, ya. Itu beda. Nanti itu bukan urusan kita. 4. Unsur yang keempat adalah terang-terangan. Nah, suatu perusahaan wajib dinyatakan keberadaannya dengan penerbitan akta. Ya, penerbitan berbagai izin. Nama dan pengumuman yang dilakukan oleh perusahaan itu. Ya, jadi terang-terangan dia. Jadi kalau dikatakan terang-terangan, itu tentu perusahaan itu harus didirikan dengan akta. Dengan didirikannya dengan akta berarti orang lain sudah tahu, notaris sudah tahu, pegawai notaris sudah tahu, ya. Lalu mengurus izin berarti pihak yang berwenang juga sudah tahu ada perusahaan itu. Lalu membuat nama atau pengumuman di situ berarti masyarakat juga tahu. Jadi itulah terang-terangan dia. Ya. Nah, unsur ini terkait dengan berbagai pihak. Ya. Unsur terang-terangan ini berkait dengan berbagai pihak. Misalnya pemberitahuan kepada masyarakat, pemberitahuan kepada pemerintah, juga pemberitahuan kepada perusahaan lain. Nah, justru itu terang-terangan menunjukkan bahwa perusahaan wajib diketahui pemerintah. Ya. Tidak boleh bertentangan dengan hukum. Ya. Dan mempunyai kewajiban kepada publik. Nah, perbuatan terang-terangan ini juga harus terungkap, ya, pada pernyataan perusahaan pada masyarakat dengan cara apa? Pemampangan papan nama. Nah, jadi ada kalanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan secara terorganisir, tetapi bidang kegiatannya adalah bidang kegiatan yang melanggar hukum. Nah, itu bukan tergolong perusahaan, walaupun dilakukan dengan cara terorganisir. Nah, misalnya kegiatannya adalah melakukan penjualan barang-barang haram yang bertentangan dengan hukum. Misalnya narkoba, senjata api, boleh.
atau juga ada kegiatan yang dilakukan untuk asusila, ya, secara terorganisir, itu melanggar hukum. Maka kegiatan-kegiatan seperti itu tidak mungkin dilakukan dengan terang-terangan, ya. Tapi kalau memang sesuai dengan hukum, sesuai dengan kepentingan masyarakat, maka itu wajib dilakukan dengan terang-terangan. Nah, unsur yang kelima adalah keuntungan dan atau laba. Itu tadi di dalam definisi tujuan utama daripada perusahaan adalah mencari keuntungan dan atau laba. Nah, keuntungan dan atau laba suatu perusahaan haruslah diperoleh dengan cara sah atau legal. Ya, harus legal. Nah, hal ini berarti bahwa kegiatan yang dilakukan perusahaan harus pula sah dan legal. Nah, segala sesuatu yang diperoleh dari kegiatan yang tidak sah atau tidak legal, itu tidak boleh dimasukkan dalam keuntungan suatu perusahaan. Misalnya, ada perusahaan itu memperoleh keuntungan dari penyelundupan, atau dari persaingan tidak sehat, atau pemerasan jasa karyawan, dan manipulasi pajak. Nah, itu tidak termasuk keuntungan. Nah, keuntungan itu yang dihitung adalah keuntungan yang sah dan legal. Ya. Nah, justru itu hati-hati membuat suatu kegiatan, ya, jangan memanipulasi pajak, ya, misalnya itu bertentangan dengan hukum, pasti nantinya terkait berurusan dengan penegak hukum. Bahkan satu perusahaan bisa ditutup atau disita kalau melakukan ini, ya, memanipulasi pajak, melakukan pemerasan jasa karyawan, melakukan penyelundupan atau persaingan tidak sehat. Nah, unsur yang terakhir adalah pembukuan. Nah, segi hukum pembukuan adalah bahwa apa sebenarnya yang dibukukan harus dibukukan dalam buku yang sebenarnya. Nah, jadi isi pembukuan harus benar, ya, sebab isinya merupakan bukti untuk kepentingan semua pihak yang terkait dalam satu perusahaan. Jadi dengan demikian urgensi pembukuan adalah sebagai alat bukti. Itu dari segi hukumnya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan, transaksi apa yang dilakukan perusahaan harus dicatat. Catatan-catatan atau pembukuan yang dilakukan perusahaan itulah yang menjadi alat bukti nantinya kemana saja, ya, apakah itu ke RUPS atau kepada perusahaan-perusahaan lain atau rekan bisnis, atau juga kepada kalau ada perkara di pengadilan. Nah, pembukuan ini menjadi alat bukti. Jadi hal terpenting pembukuan ini dari sudut hukum adalah sebagai alat bukti.